Tolong Pak Misbah dibantu rekam Pak. Dari pukul 14 ya Bapak Ismawan. Iya Pak. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya rekamkan juga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Apa kabar wabarakatuh. kalian anak-anakku hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Itu Ahmad Basari sehat? Sehat Pak, tapi saya mohon maaf. Ya, kenapa? Ini ada saudara yang meninggal Pak. Apa bisa saya break dulu atau tidak bisa mengikuti kegiatan di peer teaching ini Pak? Pak dosen. Pak Jamal. Selesaikan dulu sampai peer teaching selesai. Oh ya siap, monggo Pak. Alhamdulillah ya. Nanti semoga terima. Semoga anak-anak Bapak selalu sehat ya dan selalu bisa menjaga kesehatan. Apalagi sekarang sedang musim hujan ya. Kalau kalian sehat, artinya kalian bisa selalu hadir di rumah kedua kita ini ya, madrasah sederhana. Tapi di mana di sini itu ada teman-teman kalian dari masa kecil yang sampai kelas 6 ini bersama kalian. Terus di mana di sini itu ada Pak Guru ya, ada Pak Guru, Bu Guru yang sayang sama kalian. Merasa disayangi sama Pak Guru, Bu Guru tidak, anak-anak? Merasa. Alhamdulillah. Baik, sebelum lanjut ke materi hari ini ya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan Miss Bahudin pimpin doanya. Terima kasih Pak Guru. Ya. Teman-teman bersama, sebelum dimulai pembelajaran mari kita berdoa. Di tempat duduk, siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Shadaqallahul adzim. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Nak Misbah. Alhamdulillah. Sama. Semoga anak-anak selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebelumnya Bapak lihat semua masuk ya. Semua masuk, puji semua. Ya, artinya anak-anak masih semangat menjalani aktivitas sebagai siswa di madrasah kita tercinta ini. Seperti biasa anak-anak, kita akan melakukan hal-hal yang seperti biasa kita kerjakan sebelum mulai pelajaran adalah menghafal surat pendek. Kali ini kita menghafal surat pendek bersama-sama, suratnya Al-Ikhlas. Pasti kalian semua hafal ya. Dipimpin oleh Mas Misbah lagi Mas. Hafalan Al-Ikhlas Mas. Mari kita bersama-sama ikuti bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillahirabbil alamin. Misbahuddin. Sekarang ini musim hujan ya anak-anak ya, disertai angin kencang terjadi di seluruh Indonesia, bencana di mana-mana ya. Makanya anak-anak itu harus selalu menjaga keselamatan, apalagi kita tinggal di tepi hutan ya, banyak pohon pinus, hutan pinus, pohon albasia yang rawan tumbang. Jadi pulang sekolah itu anak-anak tidak usah main jauh-jauh dari rumah seperti biasanya kemana-mana ya. Lebih baik berada di rumah, membaca buku atau menonton video-video tentang materi yang akan kalian pelajari agar kalian semakin paham. Jangan main Free Fire atau Mobile Legends melulu. Itu cuma menghabiskan kuota dan manfaatnya itu sedikit, lebih banyak mudaratnya. Itu ada anak-anak. Tema kita pada hari ini adalah tentang indahnya beriman kepada qadha dan
qadar Allah Subhanahu wa taala. Subtema pengertian dan perbedaan qadar. Tujuannya agar nanti kalian bisa memahami dan mengerti, ya. Kalian bisa mengamalkan juga menjadi lebih bertakwa karena memahami ada banyak hal, ya, hal-hal di luar kendali kita sebagai umat manusia, hal-hal yang sudah merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalian dapat mendefinisikan dan mengomunikasikannya setelah melihat tayangan video dan membaca teks yang nanti akan Pak Guru sajikan. Anak-anak masih ingat rukun iman itu ada berapa? Rukun iman ada 6. Pinter. Yang pertama apa? Coba rukun iman kepada Allah. Iman kepada Allah. Yang kedua? Iman kepada malaikat. Yang ketiga? Iman kepada kitab Allah. Ya. Selanjutnya? Berikutnya iman kepada Rasulnya Allah. Ya, yang kelima iman kepada hari akhir. Ya, yang keenam iman kepada qadar. Ya, itu yang ya, terkait dengan iman kepada qadar, itu materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Berikutnya anak-anakku sekalian, Bapak akan memutarkan sebuah video. Semoga lancar ya memutarnya. Nanti setelah menyaksikan videonya, diharapkan kalian bisa mengungkapkan pendapat dari hasil pengamatan kalian. Tunggu sebentar ya anak-anak. Pak Guru share screen dulu. Ini jaringannya agak lambat ya, ya. Sedang loading, tunggu sebentar anak-anak sekalian. Dapat dilihat di situ, Nak Maulida? Ya, Pak. Videonya? Belum diputar. Diputar lagi, Pak. Akan masuk. Nah, itu loading. Sedang loading mungkin ini. Betul. Iya, betul. Saya Pak. Macet ya Pak? Ya macet. Oh ini sedang loading. Mohon maaf anak-anak, mungkin karena jaringan atau apa. Muncul Pak Misbah videonya? Muncul. Bentar.
Kalian cermati ya, apa yang dimaksud atau apa yang bisa kalian tangkap dari video tersebut. Ya, itu tadi videonya anak-anak. Bagus sekali tontonannya ya. Bagus, pasti kalian suka karena hari-hari kalian juga disibukkan dengan video, dengan game ya. Jadi kalian mungkin dengan pembelajaran seperti ini, kalian bisa berinteraksi, bisa lebih bersemangat dalam mengikuti pelajaran. Anak-anak tercinta, setelah sama-sama menyaksikan video tersebut, sekarang apa yang kalian tangkap dari video tersebut? Ada yang sudah bisa menangkap maksud dari tayangan tersebut? Saya, Pak. Ya, Nak Misbah, bagaimana? Juga, Pak. Saya, Pak Ya, Guru, melihat apa? orang yang ketabrak mobil, Pak Guru. Oh, orang yang ketabrak mobil, bagus. Berikutnya ada lagi nggak? Ada, Pak. Saya, Pak. Ya. Saya melihat di dalam video itu ada tersembar petir, Pak Guru. Orang tersambar petir, orang yang ketabrak mobil dan orang yang tersambar petir, sementara orangnya sama ya Nak ya, orangnya sama. Jadi maksud dari video itu adalah bahwa kematian atau ajal seseorang itu sudah merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak bisa diubah. Bagaimanapun caranya kita menghindarinya, ya seperti di video tersebut, sampai misalnya bisa menghentikan waktu misalnya. Sekalipun misalnya waktu bisa berhenti, karena itu sudah ajal sudah merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan datang juga maut menjemputnya ya. Tidak, sekalipun misalnya kalian membuat bunker di bawah tanah dengan dijaga 1 batalion tentara untuk menghindari kematian, kalau ajal kalian pada jam itu di hari itu yang sudah ditentukan oleh Allah, maka kita tetap akan meninggal ya. Makanya kalian harus selalu mengingat itu, mengingat bahwa kematian bisa datang kapan saja. Maka berusahalah terus untuk menjadi anak yang baik. Ya. Selanjutnya, anak-anak, Pak Guru akan menayangkan lagi
menanyakan sebuah teks yang kalian baca nanti sama-sama. Ini kalau ini gagal nanti tidak jadi ditayangkan. Nah, silakan dibaca Misbah. Baik, Pak Guru. Pengertian kodok. Kodok Ya. menurut Menurut istilah istilah diartikan sebagai ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak pada zaman azali atau Ya. dalam kandungan tentang semua hal yang berhubungan dengan makhluk ciptaannya, Pak Guru. bagus sekali. Berikutnya Pak Guru baca ya. Foto masih dapat diubah dengan adanya usaha. Lanjutkan, Maulida. Ya, Pak Guru, itu kode masih dapat diubah dengan adanya usaha, ikhtiar, bertawakal dengan sungguh-sungguh agar mendapatkan hasil yang diinginkan oleh seseorang. Sesuai yang tercantum dalam kitab suci Allah, bahwasanya tidak ada yang dapat merubah nasib suatu kaum kecuali mereka yang mengubahnya sendiri. Nah, di situ. Jadi dapat disimpulkan ya, bahwa kode itu adalah ketetapan yang sudah terjadi atau keputusan. Ya, terima kasih. Selanjutnya pengertian qadar. Mas Asep, dibaca Mas Asep. Ya, Pak Guru. Qadar menurut istilah dapat diartikan sebagai sebuah perwujudan dari ketetapan Allah tentang semua yang berkenaan dengan makhluknya yang sudah ada sejak zaman ajali dalam kandungan. Qadar menurut bahasa dapat diartikan sebagai suatu kepastian dan peraturan serta ukuran. Qadar akan mencakup takdir yang sudah terjadi dan yang akan terjadi selanjutnya di kemudian hari. Berbeda dengan kodok, qadar sudah tidak dapat diubah lagi bagaimanapun caranya. Karena qadar telah ditulis di Lauhul Mahfuz sejak zaman ajali dalam kandungan, seperti ajal, jodoh, dan yang lainnya. Ya. Perbedaan kodok dan qadar. Mas Basari, jangan ngantuk, Mas Basari. Ya Pak Guru. Iya. Tentang kodok. Kodok itu menurut bahasa ya dapat diartikan sebagai ketetapan atau hukum, perintah, penciptaan, pengetahuan. Perbedaannya Mas Basari, perbedaannya. Oh, sedangkan qadar menurut bahasa adalah suatu kepastian. Itu ya bedanya antara ketetapan dan kepastian. Ya, Pak Guru bacakan ya perbedaan kodok dan qadarnya. Ya, secara garis besar perbedaan kodok dan qadar dapat dibedakan ke dalam 4 garis besar, yaitu pada pengertiannya, pada ketetapannya, pada contohnya, dan pada ayat Al-Quran yang membahas tentang kodok dan qadar. Baik, itu tadi teks yang telah kalian baca. Sepi ya, kalian hilang semangat apa bagaimana ini? Ya, semangatin dulu. Semangat Mas Ya. Pak, masih bersemangat pagi. Iya, terima kasih. Setelah anak-anak membaca teks tersebut,
silahkan kalian diskusikan dengan kelompok yang sudah dibentuk ya. Nanti kalian tulis hasil diskusi kalian pada LKPD yang sudah dibawa bagikan tadi ya. Kelompok 1 nanti kelompoknya Mas Ahmad Basari ya. Siap ya Pak Ahmad Basari, kelompok 1. Dan kelompok 2 nanti kelompoknya Misbahuddin. Siap Pak Guru. Oke, terima kasih. Itu Pak Ahmad siap ya Pak Ahmad ya, kelompok 1 ya. Ya. Ya, silahkan berdiskusi. Ayo Mas Asep. Ayo. Kelompok saya, Mas Asep kelompok saya. Ya, ya. Jangan tidur, itu udah ngantuk sekali itu. Udah Ini kelihatan ngantuk semalam, pulangnya malam. Ayo Iya. ayo setor kepada saya sebelum saya presentasikan. ya Pak Guru. Ya, silahkan kelompok 1 presentasikan hasil diskusinya. Kelompoknya Mas Ahmad Basari. Atau bisa diwakilkan. Ya, silakan. Ya. Ya, Kodok, ya. Menurut bahasa dapat diartikan sebagai ketetapan, hukum, perintah, penciptaan, pemberitahuan, dan kehendak. Sedangkan qadar menurut bahasa adalah suatu kepastian dan peraturan serta ukuran. Sekian, terima kasih. ya. Kelompok 2 Mas Misbahuddin. Silakan. Sebutkan perbedaan qada dan qadar yang tadi sudah dibaca di teks itu. Hasil saya dengan teman-teman Asep, saya mewakili kelompok Ya. 2. Ya, itu Hasilnya ngantuk adalah banget. qada merupakan suatu ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala atas makhluk. Pada zaman azali dan tidak bisa diubah dengan apapun. Sedangkan qadar merupakan ukuran atau batasan dari ketetapan Allah atas segala keputusan di saat kita telah berada di dalam dunia sesuai usaha dan daya upaya kita dalam berusaha. Itu hasilnya Pak Guru. Ya, terima kasih, bagus sekali hasil diskusinya. Terlihat bahwa kalian bekerja sama dengan baik. Nanti sebentar saya keluar dulu ini. Kurang 5 menit. Pak Ismawan, waktu kurang 5 menit. Oh iya, terima kasih Pak. Baik anak-anak, karena waktu sudah hampir habis, Pak Guru hanya akan istilahnya menyimpulkan hasil pelajaran kita pada hari ini, yaitu jadi apa itu beriman kepada qada dan qadar. Iman kepada qada dan qadar itu yaitu percaya dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menentukan segala sesuatu yang akan terjadi pada makhluknya. Setiap manusia telah diciptakan dengan ketentuan-ketentuan dan telah diatur nasibnya sejak zaman azali. Meski ada takdir Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti kita sebagai manusia bermalas-malasan menunggu nasib tanpa berusaha atau berikhtiar. Karena sebuah keberhasilan ya tidak akan tercapai tanpa adanya usaha. Jadi usaha tetap harus dilakukan, tapi bagaimanapun hasilnya harus dapat diterima dengan lapang dada. Kemudian untuk anak-anak, tugas di rumah nanti anak-anak untuk menuliskan
di rumah menuliskan ini ya, Quran Surat Al-Hadid ayat 22 serta artinya di rumah dan dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang mengetahui kisah teladan terkait Qada dan Qadar Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak harus terus mengingat akan kewajiban kalian ya. Setelah kalian mengetahui bahwa ajal kita atau segala sesuatu dalam hidup kita itu ada ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah, maka kalian yang pertama itu jangan pernah meninggalkan sholat 5 waktu ya. Jangan bosan dan lupa untuk terus berbuat baik ya, hormat pada orang tua, kepada guru, jadilah anak yang berbakti agar selamat dunia dan akhirat. Baiklah anak-anak, sebelum kita akhiri pertemuan pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya, dengan membaca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ismail.